Besok gimana Mas Didik? Besok sudah ada di sini. Jadi yang sudah ditandain. Nah, misalnya ditandain seperti ini ya. Kita tandain warna hijau misalnya. Itu berarti sudah diupload. Ya, ini besoknya ya hari ini kita akan membahas bagaimana tutorial nasi goreng yang enak. Besok kita akan membahas bagaimana cara memasak nasi goreng Cina. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana tutorial nasi goreng simple. Ya, jadi teman-teman tidak akan pernah istilahnya kehabisan ide lagi teman-teman sekalian ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih caranya agar kita tidak stres lagi Mas Didik untuk membuat sebuah konten YouTube. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang saat ini stres, bingung gitu, Mas Didik kayaknya saya sudah pusing nih, sudah tidak ada lagi nih ide konten YouTube saya, sudah mentok gitu kan. Dan ini bukan satu dua orang yang merasakan seperti ini teman-teman sekalian. Hampir semua teman-teman YouTuber pemula selalu saya ketemu gitu, jawabannya selalu seperti itu. Saya tanya kenapa tidak ngupload lagi Mas, saya tanya seperti itu, rata-rata jawabannya adalah karena saya udah bingung Mas Didik, sini sudah bahas, B sudah bahas, C sudah bahas, total video sudah 20, 30 dan lain sebagainya. Baik ya, saya akan bongkar teman-teman sekalian cara saya agar tidak bingung lagi teman-teman sekalian ingin membuat sebuah konten apa. Karena YouTuber itu sebaiknya tidak harus istilahnya tidak harus besok ngapain lagi ya, sudah tidak seperti itu lagi, tapi sudah terdata teman-teman sekalian ya. Baik ya, tapi ini sebelum saya bongkar teman-teman sebaiknya silakan tinggalkan ya komen di sini dulu nanti, atau teman-teman silakan klik tombol subscribe dulu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang saya update setiap hari di channel YouTube saya teman-teman sekalian. Oke, caranya seperti ini teman-teman sekalian ya. Saya akan tunjukkan teman-teman sekalian, misalnya ya saya pengen membangun sebuah channel tentang misalnya tentang memasak ya, tutorial memasak misalnya nih ya teman-teman sekalian yang saat ini pengen buat konten tutorial memasak. Baik, silakan teman-teman buka aja youtube.com seperti ini ya. Saran saya teman-teman bukanya di in private atau incognito window ya, agar nanti hasilnya lebih objektif teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah silakan klik di bagian history. Kita akan coba hapus semua history-historinya ya, search historinya dihapus, watch historinya dihapus, biar supaya hasilnya lebih objektif lagi teman-teman sekalian. Ya, saya akan bikin konten tentang tutorial memasak ya. Oke, misalnya nih udah mentok, aduh Mas, udah mentok banget nih Mas Didik, bikin tutorial memasak udah nggak ada ide lagi nih, semua sudah kita buat. Nah, misalnya seperti itu ya, mungkin ya saya juga pernah merasakan seperti itu ya. Tugas teman-teman adalah silakan ketik aja gini, tutorial memasak. Nah ya, spasi. Jadi ketik seperti ini, kata kunci, kata demi kata, huruf demi huruf, kemudian nanti kasih spasi di belakang teman-teman sekalian. Misalnya saya pengen nembak kata kunci tutorial memasak. Oke? Nah, di sini ketemu banyak teman-teman sekalian ya. Ada banyak sekali di situ. Ya, ada ketemu sekitar 14 harusnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ketemu 14 ya. Teman-teman nanti cek satu persatu ya. Caranya seperti ini. Misalnya teman-teman pengen bahas nasi goreng misalnya. Lihat yang paling atas di situ nasi goreng ya. Tutorial memasak nasi goreng. Jangan langsung selesai, jangan. Ketik lagi teman-teman sekalian nasi goreng. Kemudian kasih spasi lagi di belakang teman-teman sekalian. Nah, oke. Nah, di situ akan ketemu macam-macam. Ada tutorial memasak, ada tutorial masak ya, nggak apa-apa di situ. Oke, kita akan cek di sini yang paling bawah dulu teman-teman sekalian, yaitu tutorial masak nasi goreng yang enak. Oke. Nah, kita akan report search prediction ya, teman-teman klik aja dulu di sini ya, klik aja dulu di sini. Kemudian copy aja di sini teman-teman sekalian semua ya. Kemudian kita copy ya, teman-teman buka aja Excel seperti ini ya, buka aja Excel seperti ini. Ya, buka Excel seperti ini biar nanti teman-teman sekalian sudah terdata di sini. Ya, selama 14 hari ke depan sudah ada nih datanya nih. Oke. Nah, saya akan tulis di sini teman-teman sekalian, yaitu ide ya, kata kunci untuk ya konten YouTube ya, konten YouTube. Oke. Nah, teman-teman nanti ini bisa dilebarin seperti ini ya, ini diwarnain boleh ya, warna merah, warna kuning boleh, seperti itu silakan. Kemudian teman-teman pastekan aja di sini. Nah, baik. Di sini sudah dapat 14 ya teman-teman sekalian ya. Kita sudah dapat 14 ide konten di sini. Tutorial memasak nasi goreng dengan bumbu racik. Tutorial memasak nasi goreng di rice cooker. Tutorial memasak nasi goreng yang enak ya. Oke. Nah, saya akan coba yang paling bawah dulu teman-teman sekalian ya. Nanti kita cek apakah ada suggestion lagi
Ya, apakah ada suggestion lagi, nanti teman-teman bisa diambil di sini. Oke, kita akan keluar dulu teman-teman sekalian. Pastekan aja di sini yang enak. Nah, ternyata ada banyak di sini. Cara memasak nasi goreng yang enak untuk dijual. Cara membuat nasi goreng yang enak dan simple. Cara membuat nasi goreng yang enak dan mudah. Oke, silakan ambil aja dulu semua teman-teman sekalian. Cara ngambilnya gimana? Silakan klik di bagian report search prediction teman-teman sekalian. Oke, di situ ada report search prediction. Ya, ini saya lingkarin teman-teman sekalian. Klik aja, ambil lagi di sini. Ya, ambil lagi di sini 14. Oke. Ya, kita ambil di sini report search prediction. Kita ambil di sini sebanyak 14. Oke, teman-teman copy aja di sini. Ya, letakkan di bawahnya. Oke. Nah, sehingga nanti teman-teman enak ya, misalnya mau bahas yang mana di sini. Kita mau bahas yang ini dulu nih. 21 sampai 29 ya, enak misalnya. Oke, saya akan coba bahas yang paling bawah dulu misalnya. Cara membuat nasi goreng yang enak dan yang enak untuk dijual ya. Oke, nanti teman-teman di sini sudah ada di sini. Oke, nanti tulis aja di sini judul ya. Untuk judulnya teman-teman siapkan, deskripsinya teman-teman siapkan ya, kemudian nanti tagnya teman-teman siapkan. Ya, kemudian nanti di sini jadwal upload ya, jadwal upload teman-teman silakan siapkan. Ya, agar apa Mas Didik? Agar teman-teman sudah nggak pusing lagi. Oh, hari ini saya bahas ini. Oh, besok saya bahas ini. Oh, lusa saya bahas ini. Ya, nanti besoknya lagi saya bahas ini. Ya, sehingga nanti teman-teman sekalian tidak pusing dengan istilahnya, aduh hari ini saya bahas apa lagi? Enggak seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti teman-teman sekalian misalnya kita sudah sampai tahap bahas di sini. Ya, terus gimana dong Mas Didik? Ya teman-teman pelajari misalnya. Saya bahas ini dulu ya. Nah, misalnya yang pertama di sini, teman-teman bilang di sini, halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya tutorial memasak nasi goreng dengan bumbu racik. Bumbu-bumbu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Teman-teman simak terus aja video ini agar teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang bumbu-bumbu racik nasi goreng yang kami racik dari hasil penelitian kami. Nah, udah jadilah sebuah video. Selesai. Besok upload lagi. Tutorial memasak nasi goreng langsung di sini boleh. Ini dihapus nggak masalah ya teman-teman sekalian ya. Ini dihapus. Nah, besok masuk ya. Oke, hari ini kemarin kita sudah bahas tentang tutorial memasak nasi goreng dengan bumbu racik. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana tutorial memasak nasi goreng dengan rice cooker. Nah, cara seperti apa? Buka rice cookernya, teman-teman masukkan di situ, diaduk-aduk rice cooker, jadi nasi gorengnya misalnya. Oke, nah teman-teman wadahi, jadilah sebuah video ya. Besok gimana Mas Didik? Besok sudah ada di sini. Jadi yang sudah ditandain, nah misalnya ditandain seperti ini ya, kita tandain warna hijau misalnya, itu berarti sudah diupload ya. Ini besoknya ya, hari ini kita akan membahas bagaimana tutorial nasi goreng yang enak. Besok kita akan membahas bagaimana cara memasak nasi goreng Cina ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana tutorial nasi goreng simple ya. Jadi teman-teman tidak akan pernah istilahnya kehabisan ide lagi teman-teman sekalian ya. Nah ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena hampir rata-rata YouTuber selama ini tuh bingung membahas apa. Bahas apa ya Mas Didik ya? Ya, kalau saya teman-teman sekalian, saya sudah menyiapkan ya, misalnya 1 bulan ke depan kita sudah tidak pusing lagi. Ya, hari ini bahas apa, besok bahas apa, lusa bahas apa, minggu depan bahas apa. Jadi pada saat pulang dari kantor ya, misalnya jam untuk buat konten, misalnya jam 8 malam buat konten nih. Pas jam 8 malam, oh hari ini pembahasan tentang ini. Oke. Halo teman-teman, kami akan. Jadi enak teman-teman sekalian ya. Nah, itu untuk ya tutorial memasak ya. Nah, kalau udah habis gimana Mas Didik? Ya, udah habis teman-teman belajar memasak ya. Belajar masak spasi. Nah, teman-teman bisa bahas di sini, belajar masak ya dan lain sebagainya, atau belajar membuat kue atau membuat burger. Nah, membuat burger ya, atau masak burger ya, atau buat burger ya, masak sayur ya. Nah, ya tutorial masak sayur ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian sayur ya, tutorial masak sayur misalnya. Kan banyak di situ. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial masak sayur asem. Besok, halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tutorial masak sayur sop. Jadi nggak akan habis ya. Itu enaknya kalau kita bermain di wilayah SEO, bermain di wilayah riset. Jadi apa yang dicari orang, itulah yang kita buat. Ya, ingat teman-teman sekalian, ini kalimat saya mungkin teman-teman bisa serapi, ya, bisa teman-teman resapi ya. Seperti apa? Ini kalimatnya menarik ya.
Teman-teman, buatlah konten yang dicari orang. Inilah konten-konten yang dicari orang, teman-teman sekalian. Ya, konten-konten yang dicari orang itulah yang kita buat. Ya, itulah yang kita buat. Jangan pernah membuat konten yang tidak pernah dicari orang gitu loh. Ya. Maka kalau kita membuat konten yang dicari orang, kita enak. Ya, tahu oh ternyata ini yang dicari orang. Oke, ini yang akan saya bahas. Contoh misalnya saya, teman-teman sekalian, saya misalnya belajar SEO. Ini yang dicari orang nih, belajar SEO Instagram, saya bikin kontennya, saya klik. Ya, nah ini video saya nomor 1 teman-teman sekalian ya, belajar SEO Instagram. Saya bikin kontennya gitu. Kenapa? Karena itu yang dicari orang. Bagi saya seperti itu. Kemudian saya cari lagi, di situ ada belajar SEO Marketplace. Ya, saya bikin lagi kontennya belajar SEO Marketplace. Kenapa? Karena bagi saya belajar SEO Marketplace ada yang mencari. Karena belajar SEO Marketplace, ya itulah konten yang dicari orang. Karena bagi saya akan membuat konten apa yang dicari orang, teman-teman sekalian. Oke? Ya, jadi tidak ada lagi alasan atau bagi teman-teman sekalian yang selama ini bingung tidak bisa upload setiap hari, kosong ide Mas Didik, kemudian mentok Mas Didik, gitu kan? Nah, mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman tidak akan pernah mentok lagi nih, mudah-mudahan ya. Kalau teman-teman masih bingung lagi, misalnya terlalu spesifik pembahasannya, ya misalnya terlalu spesifiknya apa nih, ya. Misalnya Mas Didi, kami belajar tentang matematika, ya, trigonometri. Ya, teman-teman klik aja di sini belajar trigonometri, itu banyak tuh. Ya, nah bahaslah itu, belajar trigonometri kelas 10. Halo teman-teman, kami akan membahas tentang belajar trigonometri kelas 10. Simak terus video ini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Jangan di skip ya. Nah, jadi sebuah video ya. Nah, itu enaknya teman-teman sekalian kalau kita bisa meriset kata kunci yang mau kita targetkan. Teman-teman YouTuber, saran saya coba dong ya, jangan pernah bikin konten yang sembarangan, tapi bikin konten apa sih yang dicari orang gitu loh. Ya. Misalnya saya kadang ada kemarin yang pengen bahas tentang Sunmore UNY, dia bilang ya. Saya cek ya, Sunmore UNY. Ya. Nggak ada, adanya UGM gitu. Terus gimana dong? Ya sudah, saya bilang nggak bisa kita membahas sesuatu yang tidak dicari orang. Ya, akhirnya saya tanya di sana ngapain aja? Oh, beli jajanan. Ya, beliau beli jajanan, istilahnya jajanan mie Jepang ya, jajanan mie Jepang. Kita cek jajanan mie Jepang ada nggak? Oh ada. Nah ini yang ditonjolkan sebagai kata kuncinya, karena itu yang dicari. Ya, udah mulai paham ya teman-teman sekalian ya. Jangan pernah membuat konten yang tidak dicari orang, tapi buatlah konten yang dicari orang sehingga nanti konten kita mudah-mudahan menjadi ya jawaban bagi mereka-mereka yang mencari tentang kata kunci yang mereka targetkan. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang memberikan manfaat, konten yang memberikan jawaban, memberikan solusi ya bagi teman-teman yang pengen mencari problem ya di search engine YouTube tersebut. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang masih pusing juga, silakan komen aja di kolom komentar saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.